pidato apa? Informatif bisa. Terus ada lagi? Persuasif. Oke, bagus. Nah, hari ini kita akan belajar teks pidato. Untuk tujuan pembelajarannya, kita memahami definisi dan jenis-jenis pidato, mengulas lagi pertemuan kemarin. Lalu yang kedua, menentukan kalimat fakta dan opini melalui permainan sederhana. Permainan apa itu? Nanti kita akan bermain. Oke, yang ketiga, menelaah struktur serta unsur kebahasaan melalui teks yang dibaca. Jadi nanti kalian disajikan teks pidato, lalu menelaah struktur serta unsur kebahasaannya. Bisa dipahami? Oke, kita lanjut yang pertama. Pengertian pidato. Seperti yang sudah kita pelajari bahwa pidato adalah kegiatan berbicara di depan umum melalui lisan. Kalau melalui tulisan bukan pidato melainkan teks pidato untuk menyampaikan informasi maupun gagasan kepada halayak. Nah, pidato ini juga bersifat persuasif dan informatif. Persuasif, ada yang tahu persuasif apa? Mengajak, bagus. Selain mengajak itu membujuk halayak untuk melakukan sesuatu. Nah, informatif, ada yang tahu informatif apa? Memberikan informasi. Bagus sekali, memberikan informasi. Lanjut. Sebentar ya. Nah, kita mengulas lagi nih jenis-jenis pidato. Ada pidato apa saja? Tadi kita sudah menyinggung apa itu pidato informatif. Adalah pidato yang berisi informasi, betul, atau wawasan baru. Kemudian pidato rekreatif, ada yang tahu? Betul, untuk menghibur. Biasanya banyak humor-humor yang ada di dalam pidato tersebut. Ada yang ingin mencontohkan pidato rekreatif? Kira-kira apa yang biasanya ceramah? Ustaz, dia bisa. Terus stand up komedi. Ada lagi pidato argumentatif. Apa itu? Ada yang tahu? Yang sihat? Pidato ya? Betul, pidato argumentatif itu biasanya kita banyak berpendapat, tetapi harus punya bukti yang jelas dan logis. Contohnya apa? Debat, seperti debat capres gitu ya. Yang terakhir adalah pidato persuasif. Pidato yang berisi untuk mengajak dan membujuk halayak melakukan sesuatu. Nah, hari ini kita masuk ke struktur pidato. Ada pembuka, isi, dan penutup. Pembuka di dalam struktur pidato itu ada salam pembuka. Contohnya seperti yang terhormat Bapak dan Ibu Guru. Mohon maaf, salam dulu ya. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Kemudian ada sapaan. Sapaan seperti yang terhormat Bapak, misalnya Bapak Mehmet Sudaryanto, SPD MPD gitu, oke. Lalu ada ucapan syukur. Nah, di sini kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kehadiran rahmat dan hidayah itu. Nah, isi di sini ada argumen, bukti pendukung, dan penjelasan secara logis. Seperti misalnya kita akan membahas bahaya rokok
atau tentang apa ya yang sering bullying. Misalnya data tentang laporan bullying di Indonesia begini. Nah, itu termasuk ke dalam bukti pendukung untuk mendukung pendapat kita bahwa tidak boleh melakukan bullying di sekolah. Yang terakhir, penutup ada kesimpulan, ajakan, permohonan maaf, dan salam penutup. Kesimpulan itu berarti kesimpulan dari pidato secara keseluruhan. Kemudian ada ajakan. Nah, pidato persuasif ini harus ada kalimat yang mengajak para halayak untuk melakukan apa yang kita sampaikan gitu. Lalu ada permohonan maaf dan salam penutup. Dari sini ada yang ingin ditanyakan? Belum? Dimengerti? Oke, kita lanjut. Unsur kebahasaan teks pidato ada 5. Apa saja? Oke, kalimat sapaan. Ada yang ingin mencontohkan kalimat sapaan? Sampai Syifa acaranya ada. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru serta teman-teman yang saya Bagus, tepuk tangan dulu dong. Ya, teks pidato itu menggunakan kalimat sapaan. Harus ada sapaan kepada halayak. Terus menggunakan kalimat emotif. Ada yang tahu apa itu kalimat emotif? Mengungkapkan perasaan atau emosi. Betul. Jadi di sini juga ada harapan kita. Misalnya bahwa kita harus belajar, jangan pernah lelah dalam mengejar cita-cita, misalnya begitu. Kemudian menggunakan kata perujukan. Nah, kata perujukan ini untuk merujuk data yang kita gunakan sebagai bukti untuk mendukung argumen kita. Lalu menggunakan kata teknis. Nah, kata teknis itu istilah, tapi istilahnya harus sesuai dengan topik yang kita ambil. Contohnya apa ya? Kata teknis, misalnya ada yang ingin mencontohkan? Misalnya kalau di sini fondasi individu, logis, karir, global, dan investasi. Begitu. Yang terakhir adalah kalimat persuasif. Nah, kalimat ini gampang ya, karena pasti ada kata-kata yang mengajak. Contohnya seperti apa? Mari, ayo. Kemudian apa lagi? Biasanya ya begitu. Ada lagi ya. Nah, selanjutnya ada kalimat fakta dan opini. Kalian pasti sudah banyak dari kelas 7 mungkin ya, atau kelas SD sudah belajar tentang kalimat fakta dan opini. Ada yang ingin berpendapat menurut bahasa kalian apa itu kalimat fakta? Kalimat yang benar-benar nyata. Betul. Ada lagi? Kalimat yang terbukti kebenarannya. Biasanya kalimat fakta juga memuat data yang mendukung. Misalnya berdasarkan penelitian bla 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 begitu. Nah, kalimat opini ini kebalikannya. Kalau kalimat fakta terbukti kebenaran, kalau opini belum tentu benar. Karena apa? Dapat dikatakan sebagai pendapat antar orang. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan dahulu? Belum. Nah, coba kita tetap bersama-sama. Dibaca terlebih dahulu. Teks yang pertama. Sehingga rasanya asin. Termasuk kalimat? Oke. Tidur siang dapat meningkatkan resiko diabetes.
dulu. Kita habis ini akan bermain kalimat fakta dan opini. Jadi permainannya, kalau kalimat fakta nanti kalian berdiri, kalimat opini duduk, tapi harus menutup mata menggunakan dasi. Jadi kalau misalnya ada yang salah, harus mencontohkan mau pilih antara kalimat fakta atau opini. Bisa dipahami? Oke? Oke, dasinya dilepas dulu. Gampang. Yang ada yang nggak bawa dasi, yang merem nanti ya. Oke, dipakai dulu. Gampang, nggak perlu takut. Iya. Iya, kalimat fakta berdiri. Kalau opini nanti duduk. Dipakai dulu, dipakai. Iya. Kalimat fakta berdiri, opini duduk. Sudah? Dipakai, dipakai. Rendra mana dipakai udah? Berarti merem ya. Jadi merem. Sudah? Sadam nggak bawa? Iya. Udah kan bawa. Yaudah. Sudah siap? Disimak baik-baik ya. Iya, fakta berdiri, opini duduk. Fakta berdiri, opini duduk. Oke. Kalimat pertama, Insinyur Soekarno adalah presiden pertama Indonesia. Oke, lagi. Belajar di pagi hari lebih efektif daripada malam hari. Lanjut. Sungai Nil merupakan salah satu sungai terpanjang di dunia. Kalau punya jawaban disimpan sendiri. Oke. Tinggal di desa lebih baik daripada di kota. Ya. Kemudian, kota Jakarta terlalu ramai dan kurang nyaman untuk ditinggali. Oke. Bulan adalah satelit alami bumi. Oke. Film itu sangat menarik dan layak ditonton. Matahari adalah pusat tata surya. Yang terakhir, liburan ke pantai adalah pilihan terbaik untuk melepas penat. Oke, buka mata dulu. Tepuk tangan. Enggak apa-apa, tadi sempat ada yang salah, tetapi nanti kita harus belajar lagi. Oke? Sudah siap? Nah,
Dibaca dulu. Sudah? Kira-kira ini termasuk dalam struktur pidato bagian apa? Oke. Pembuka kan ada apa aja tadi? Salam pembuka, sapaan, dan ucapan syukur. Ibu ingin menunjuk beberapa anak untuk menjawab bagian-bagian dari struktur pidato. Tes. Coba Kintan. Bagian salam pembuka. Maju, nanti tulis. Bagian salam pembuka. Boleh. Ini nih. Kalau kurang nyaman Pak Ded, bisa lihat nggak apa-apa. Oke, terima kasih. Terus siapa ya? Zahra. Ucapan syukur. Pakai jari apa pakai ini? Ucapan syukur. Oke, terima kasih. Satu lagi. Lutfi. Sapaan. Mau pakai ini atau pakai jari? Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah termasuk dalam salam pembuka? Oke, betul, bagus. Kepada yang terhormat Bapak Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Permata, Bapak, Ibu Tutor, serta teman-teman yang saya cintai, termasuk sapaan? Betul. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada siang hari ini dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup. Ucapan syukur. Oke. Nah, ada lagi.
ditulis dulu kalimat faktanya, ditulis dulu. Coba. Iya, boleh. Ada lagi kalimat opini. Siapa ya? Esti.
garis bawah saja. Lalu ada permohonan maaf dan salam penutup. Kira-kira siapa ya? Maktub. Tunjukkan permohonan maaf dan salam penutup. Tadi Yoda menjawab, ini termasuk ke dalam kalimat perseptif atau ajakan. Apakah betul? Karena ada kata apa? Oke. Kemudian waktu. Nih, permohonan maaf. Gampang ya, karena ada kalimat saya mohon maaf. Dan yang terakhir ada salam. Oke, bagus. Nah, setelah ini kita akan mengerjakan LKPD untuk melatih pemahaman kalian mengenai menelaah struktur dan unsur kebahasaan secara berkelompok. Berarti ada berapa anak ya? Atau dibagi 6 kan 5. Berarti dari Sabda ini sampai ke coba Andra ini satu kelompok. Oke. Ya. Lalu dari SD sini ke Yoda dan Sadam satu kelompok. Ya. Terus ini Regina Lutfi sama absennya satu. Ya.
dua ya. Ini ada dua ya. Terus ini 5. Dan ini 4. Oke. Bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Oke, berkelompok ya. Ya nanti kan akan menjadi 9 aja 9 ini kan sudah jadikan besok-besok bisa Petunjuk pengerjaannya jangan lupa. Ini pidatonya di sini. Nanti kalian untuk struktur ditulis di samping. Di samping sini. Di sini atau yang memperjelas keterangan aja. Habis itu untuk menjawab unsur kebahasaannya kalimat sapaan di sini. Lalu ada kalimat emotif di kolom ini. Ya, bisa dipahami? Ya. Oke, selamat mengerjakan. Jangan lupa ditulis nama anggota dan kelompok. Duduknya gak bisa. Iya. Istirahat, dikumpulkan,
kalian bisa tahu